Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam melaksanakan pembelajaran secara daring ini bisa berjalan dengan lancar. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita rencanakan bisa menjadi lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmaw wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang generasi pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia tergerak untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam telah menumbuhkan benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Tokoh-tokoh organisasi juga menyadari betapa pentingnya lembaga pendidikan untuk menopang generasi muda penerus bangsa. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Gerakan pembaruan dalam bidang politik mulai bangkit dan bersatunya berbagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Para ulama dan tokoh organisasi dan masyarakat bahu-membahu untuk berjuang bersama melawan penjajah. Setelah para tokoh pembaru Islam berhasil memperbarui sistem pendidikan di Universitas Al-Azhar, gaung Al-Azhar terus menggema ke seluruh penjuru dunia. Pengaruh pembaruan dalam bidang pendidikan di Indonesia berhasil tergugah sehingga cara pandang bangsa Indonesia tergerak lebih maju. Perlahan dan pasti sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan pencerahan. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada pembelajaran keagamaan, namun juga pembelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Di awal abad 20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun, melihat dari perkembangan pembaruan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembaruan di luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaruan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pembaruan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial, di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, Zamzam, pendiri Persis. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Mekah. Di antara tokoh lainnya adalah Hos Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam, yang dikenal menggali inspirasi ide-ide pembaruan Islam
dari anak benua India. Jadi para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu sudah mendirikan organisasi-organisasi sendiri yang tujuannya yaitu untuk melakukan pembaruan yang ada di Indonesia. Dan para tokoh-tokoh itu mendapat ilmu atau menimba ilmu di Timur Tengah atau di Mekah. Selanjutnya kemudian ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Di antaranya yaitu jalur haji dan mukim. Tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengalaman keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Kepulangan para ulama yang sudah pernah menimba ilmu di Mekah sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat di Indonesia. Sehingga gerakan-gerakan pembaruan Islam yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Mekah berkembang dengan pesat. Nah, jadi para tokoh-tokoh pembaru yang ada di Indonesia, pembaru Islam yang ada di Indonesia itu memperoleh ilmu ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan sambil menimba ilmu di sana, di Mekah sana. Kemudian jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam, baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia bahkan lokal, seperti pernah muncul jurnal Al-Imam, Neraca, dan Tunas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir. Nah, jadi jurnal-jurnal atau majalah yang muat ide-ide pembaruan Islam mungkin dari Mesir sana, yaitu pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani, sehingga sampai disalurkan ke Indonesia dan di Indonesia diterjemahkan kembali menjadi bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang terakhir yaitu peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan-gerakan pembaruan Islam di awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni-alumni dari Timur Tengah masih mendapat tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Nah, selain dari dua jalur tadi, ada yang terakhir yaitu jalur mahasiswa. Jadi anak-anak Indonesia yang belajar atau menimba ilmu di Timur Tengah sana membawa pulang ilmunya ke Indonesia dan disalurkan ilmu tersebut ke Indonesia. Secara umum, munculnya pembaruan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, muncul kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasa asing dan tampaknya memicu kebersamaan untuk menempatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Dengan demikian, berkembangnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad 20 tersebut. Corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok tradisionalis konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi, pembaratan, atau menolak apa-apa yang dari barat.
atau suatu yang muncul dari negara barat dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, torekot, dan penduduk pedesaan. Nah, jadi tradisionalis konservatis ini lebih cenderung kepada orang-orang yang bertempat di pelosok ya, atau pedesaan, bukan daerah perkotaan. Mereka hanya berfokus atau melestarikan corak-corak lokal atau tradisi-tradisi mereka. Kemudian reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, radikal Puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis sebagai pengayaan menarik jika tipologi ini dikomparasikan dengan kasus gerakan Islam yang berkembang di Turki. Nah, jadi itu 3 kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Cukup dari Bapak, kalau ada kurangnya mohon maaf. Mungkin masih ada yang bingung dengan materi-materi yang sebelumnya Bapak jelaskan, bisa langsung bertanya kepada Bapak. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan mudah diterima oleh kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.